Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Tilu dengan segmen What's Happening dengan saya Cynthia Pratiwi Dan saya Najwa Jasmine selaku host di segmen kali ini. Dan di segmen kali ini, di episode hari ini, kita akan membahas tentang PPDB. PPDB merupakan singkatan dari penerimaan peserta didik baru. Nah, di PPDB Jawa Barat tahun 2023 ini mungkin terbesit pertanyaan di benak akang teteh sekalian yang ingin masuk ke SMA di Jawa Barat, terkhususnya di SMA Negeri 3 Karawang. Dan di kesempatan hari ini kita akan membahas PPDB secara eksklusif dengan bintang tamu spesial, yaitu Bapak Nurdin Sidik STGR selaku Wakasek Kesiswaan dan juga yang mengurus PPDB di SMA Negeri 3 Karawang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya Pak? Kabarnya baik Pak? Alhamdulillah. Kelihatannya ya baik kan? Alhamdulillah, kelihatannya baik. Baik, perihal PPDB ya Pak? Iya. Kapan nih Pak PPDB Jawa Barat tahun ini tuh dibuka portalnya? PPDB Jawa Barat dibuka secara resmi oleh Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, waktu itu tanggal 17. Ya, tanggal 17 Mei ya. Iya. 17 Mei itu kick off-nya, itu live ya di di media sosialnya juga ada gitu. Lalu untuk tahapnya itu Pak ada berapa Pak? Tahapannya di Jawa Barat itu untuk SMA SMK itu ada 2 tahap. Kalau untuk SMA tahap pertama itu ada afirmasi, kemudian prestasi sama anak guru dan perpindahan tugas itu. Lalu untuk timeline di setiap tahapnya itu tanggal berapa aja Pak? Waktunya, waktunya untuk tahap pertama itu ada di tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 Juni. Itu untuk tahap 1. Tadi tahap 1 itu afirmasi itu apa? KETM, kemudian PDBK, CIBI ya. Tahu PDBK? Wah, Penyandang disabilitas gitu ya. CIBI apa? CIBI Cerdas istimewa, bakat istimewa. Jadi buat itu kita akomodir ya. Kemudian juga jalur kondisi tertentu itu misalkan bencana alam, bencana sosial, atau kemarin kan kita ada wabah pandemi COVID-19. Nah, itu juga bisa di jalur itu. Kemudian ada jalur prestasi. Ya, prestasi dibagi 2, ada prestasi rapot, ada prestasi kejuaraan akademik. Kemudian yang terakhir itu perpindahan tugas orang tua dan anak guru. Nah, itu jalur di tahap ke-1. Kalau tahap kedua itu nanti masih ada waktu tanggal 26 Juni sampai tanggal 30 Juni. Ya, masih ada waktu. Itu jalur zonasi kalau SMA. Berbicara tentang jalur, kita akan membahas jalur pertama nih Pak, yakni prestasi kejuaraan. Oke. Nah, kira-kira di SMA Negeri 3 Karawang ini apakah ada sebuah penilaian khusus? Misalkan kejuaraannya itu harus minimalnya itu setingkat kota madya atau kabupaten, atau mungkin setingkat provinsi dan sebagainya. Kalau yang dipersyaratkan di Pergub bahwa prestasi kejuaraan itu minimal tingkat kabupaten, bisa juara 3, 2 atau 1. Itu sama di kita juga di SMA 3 mau tidak mau yang mengikuti karena berdasarkan Pergub itu gitu. Selain itu apakah ada penilaian khusus lain? Saya kemarin lihat tahun kemarin itu yang juara itu diuji lagi Pak. Iya, kalau jalur prestasi kejuaraan selain rapot ya prestasi kejuaraan itu semuanya diuji lagi. Jadi harus dipersiapkan tuh. Baik. Siapkan fisiknya, siapkan mentalnya, siapkan kemampuannya. Jadi jangan sampai kejuarannya juara 1 tingkat internasional, tapi pas ditanya, pas diuji gitu kan nggak bisa apa-apa, ya gugur juga kan nantinya gitu. Jadi setingkat paling tinggi pun kalau diuji tidak bisa, tetap aja ya Pak? Iya, bisa mendiskualifikasi uji kompetensi itu kalau memang sama sekali tidak mencerminkan. Contoh misalkan kejuaraannya bola voli. Baik. Tapi pas serapan juga dia nggak bisa, ya sama aja dengan bohong kan, megang bola aja dia gemetaran kan gitu. Nah, itu kan masalah kan gitu. Itu yang saya persiapkan. Nah, untuk pemilihan sekolah di jalur ini itu maksimalnya berapa sekolah Pak? Kalau prestasi kejuaraan itu hanya 1. Ya prestasinya. Kenapa cuma 1? Karena diuji kompetensi itu. Tapi kalau prestasi raport itu 2 sekolah.
negeri ya. Iya. Itu kalau yang tadi kan 1 negeri 1 swasta. Kalau yang rapot itu 2 negeri 1 swasta. Kalau mau dipilih swastanya gitu. Nah, untuk kuota di jalur prestasi ini di SMA Negeri 3 Karawang itu berapa persen, Pak? Kalau persentase itu 25%. Nah, tahun ini coba kita rubah formasinya. Kalau tahun kemarin kan kita lebih banyak prestasi rapot ya. Nah, tahun ini coba kita lebih perbanyak ke prestasi kejuaraan dengan harapan SMA 3 Karawang tahun depan, bukan tahun ini berarti tahun depan, tahun ajaran depan itu memiliki bibit-bibit unggul di bidang kejuaraan gitu. Jadi bisa show off lah di kabupaten minimalnya gitu kan dari bidang non akademik gitu kan gitu. Itu harapannya. Nah, untuk itu besarnya berapa? Itu 65 orang. Atau sama dengan berarti 17% ya. Itu. Nah, untuk yang jalur rapotnya itu kita tahun ini hanya mengakomodir 25 orang. 25 orang. Itu. Wah, luar biasa. Nah, berbicara tentang prestasi kejuaraan, saya dengar juga tahfiz Quran itu termasuk di prestasi kejuaraan, betul Pak? Betul, tahfiz Quran itu sebenarnya bukan kejuaraan. Tahfiz Quran itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang dan diapresiasi oleh pemerintah Jawa Barat. Makanya di dalam hafiz Quran itu tidak ada juara 2, juara 3, adanya ada juara setingkat juara 1 kabupaten, setara juara 1 tingkat provinsi dan seterusnya. Nah, berapa minimal juznya? Juznya minimal itu 3 juz baru bisa mendaftar. Lebih bagus lagi sertifikat hafiz Qurannya itu dilegalisasi oleh Kemenag. Itu seharusnya ya, itu lebih bagus lagi begitu. Itu. Baik, tadi kan jalur prestasi kejuaraan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jalur prestasi rapot. Nah, di jalur prestasi rapot ini apakah juga ada penilaian khusus di misalkan Pak, nilainya itu rata-ratanya terus segini, nilai di pelajaran ini harus segini misalkan. Kalau di SMA tidak ada. Tidak ada. Kalau di SMK itu ada pengali bobotnya, tapi kalau di SMA tidak ada. Jadi umum aja, hanya kelompok A dan kelompok B nilai pengetahuan yang dimasukkan nanti dijumlahkan oleh sistem. Nah, itu di rank. Kita belum tahu nih tahun ini berapa passing grade-nya, kita belum tahu karena kan pendaftar juga tadi saya lihat baru 79 orang jalur rapot. Ya gitu kan. Kebutuhan kita 25 ya berarti sudah melewati batas gitu ya. Iya, Pak. Ya, kita lihat nanti sampai tanggal 10 gitu kan seperti apa. Berarti yang menyeleksi ini sistem ya Pak? Sistem, otomatis sistem. Kita hanya memverifikasi berkas saja apakah berkas itu layak untuk diikut sertakan seleksi atau tidak. Nah, makanya nanti pendaftar itu harus proaktif melihat juga di akunnya masing-masing. Karena status itu nanti akan berubah ketika sudah diverifikasi, statusnya akan muncul gambar printer itu cetak bukti pendaftaran. Nah, kalau belum berarti prosesnya proses diverifikasi, masih dalam antrian. Nah, ada juga nanti dikembalikan oleh verifikator, oh ternyata ini nilainya ada yang beda nih, misalkan nilai di rapotnya 85, ditulisnya misalkan 90. Nah, itu kan beda ya. Nah, itu akan dikonfirmasi di reject oleh verifikator sekolah tujuan. Nah, di siswa akan berubah di CPD itu, akunnya perlu diperbaiki. Nah, itu harus segera diperbaiki. Jangan sampai dibiarkan gitu kan gitu. Itu. Baik. Mari Najas ke jalur selanjutnya. Nah, jalur selanjutnya ini ada afirmasi ya Pak ya? Nah, untuk jalur afirmasi ini boleh dijelaskan dulu gak Pak? Apa itu jalur afirmasi? Jalur afirmasi itu di Permendikbud itu adalah kondisi-kondisi tertentu di masyarakat yang perlu diakomodir oleh pemerintah. Salah satunya adalah jalur keluarga ekonomi tidak mampu. Itu jalurnya paling besar 12%. Nah, keluarga ekonomi tidak mampu itu apa aja? Satu, dia memiliki kartu-kartu penanganan kemiskinan. Contoh apa? Ada yang tahu? KTM naon? KTM kartu tanda mahasiswa. KIP, nah kartu Indonesia Pintar, PIP, KBS. Tahu KBS apa? KBS kartu beras. Kartu beras sejahtera, KKS. Saya ketemu Pak KTM. Ya, KTM itu singkatannya keluarga ekonomi tidak mampu, itu bukan kartu. Wah, ada informasi gitu. baru nih. Itu ya, KBS, KKS gitu. Nah, kalau itu tidak punya, boleh juga dia menggunakan kartu Indonesia Sehat. Tetapi tidak semuanya. Kenapa? Karena kartu Indonesia Sehat itu semua juga memiliki. Saya juga kartu Indonesia Sehat untuk berobat itu.
Makanya semua warga masyarakat Indonesia kan punyanya KIS. Maka kalau KIS harus dilengkapi dengan KKS. Apa tuh KKS? Kartu Keluarga Sejahtera itu. Atau kalau itu juga nggak punya, boleh turun lagi ke bawah, yaitu tertera atau terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial dinas sosial. Yang penting ada aja dia punya nomornya gitu, nomor rekening atau nomor virtualnya dimasukkan terdata itu boleh. Oh ternyata di sekian persyaratan itu dia nggak punya, yang di atas tadi nggak punya, boleh menggunakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, tetapi dengan catatan harus dilengkapi dengan berita acara kelurahan pada saat memutuskan bahwa yang bersangkutan masuk ke dalam kategori keluarga tidak mampu. Tidak berencana. Tidak mampu. Untuk gitu. Penyeleksiannya itu gimana Pak? Iya Pak. Apakah dari sistem? Di sistem. Kalau misalkan tadi kita kuotanya 43, pendaftarnya 40. Maka sistem udah tidak akan menyeleksi, itu pasti akan keterima semuanya. Tapi ketika lebih dari 43, maka sistem akan menyeleksi berdasarkan dokumen yang dimiliki dan juga jarak dari domisili. Domisili itu adalah kartu keluarga. Dan di kali ini, di part 2 ini kita kembali membahas tentang PPDB. Benar. Setelah kemarin kita mendapatkan banyak sekali informasi tentang PPDB dari bintang tamu kita, yakni Bapak Nurdin Siddiq STGR. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak kembali hadir di sini menyempatkan di sela-sela kesibukan. Siap. Baik, kemarin kan kita sudah membahas 3 jalur. Pertama jalur prestasi raport ya, terus kedua jalur prestasi kejuaraan, dan ketiga itu adalah jalur afirmasi mulai dari PDBK, terus CIBI, betul? Ya. Dan sekarang kita akan membahas jalur apa Teh Najas? Jalur perpindahan tugas orang tua atau anak guru nih Pak. Nah, untuk jalur ini kira-kira ada kriteria sendiri gak ya Pak? Adalah. Kira-kira seperti apa nih Pak? Ya dong, harus ada gitu ya gitu. Perpindahan tugas orang tua dan anak guru. Perpindahan tugas orang tua itu diperuntukkan bagi mereka yang orang tuanya pindah tugas. Ya pindah tugas misalkan dari Bekasi ke Karawang, dari Sumatera ke Karawang atau ke Jawa Barat lah, masih dekat sekolah yang setuju. Itu. Nah, berapa lama waktu maksimal perpindahannya? Dianggap masih logis perpindahan tugas orang tua itu adalah 3 tahun maksimal. Kalau lebih dari 3 tahun bukan lagi perpindahan, tapi dia harusnya sudah jadi penduduk asli di sini gitu. Itu satu. Terus siapa yang berhak itu selain itu adalah harus perusahaan baik pemerintah ataupun swasta yang memiliki pimpinan dan memiliki perusahaan yang jelas gitu kan gitu. Itu. Nah, Pak, saya ingin bertanya. Kan ada 2, perpindahan orang tua dan anak guru. Itu persentase dari kedua itu yang lebih besar untuk masuk ke sekolah untuk didaftarkan oleh siswanya itu besaran mana Pak? Oh ya tadi 2 ya, anak guru ya. Nah, anak guru itu memang setiap sekolah memiliki juknis atau SOP masing-masing. Kalau di SMA 3 sendiri itu memang kita prioritaskan bagi anak kandung guru atau tenaga kependidikan SMA 3 Karawang. Ya kalau ada anak guru, anak tahu yang mau melanjutkan sekarang, nah bisa pakai jalur itu. Nah terus kalau misalkan tidak terpenuhi kuotanya, itu dialihkan kepada anak guru di sekolah-sekolah wilayah sekitar SMA 3 Karawang. Harapannya sih seperti itu, gitu kan gitu. Nah terus kemarin kan banyak juga tuh yang bertanya, Pak kalau anak dosen bisa masuk nggak? Kalau anak dosen bukan anak guru gitu ya, karena kalau dosen itu di perguruan tinggi gitu ya gitu, jadi bukan termasuk guru gitu ya, jadi nggak bisa kalau masuk jalur guru dari anak dosen itu anak guru. Terus kalau misalkan anak guru berapa kuotanya tadi presentasinya itu sebenarnya anak guru dengan perpindahan orang tua itu adalah 5% atau 18 orang. Tidak ada kekhususan misalnya 8 orang ini, tidak sih, tergantung pendaftaran. Sekarang di hari ini udah kita pendaftaran sudah hampir 26 dari kebutuhan 18. Ya nanti otomatis jarak lagi yang akan berpengaruh gitu ya, mana yang lebih dekat dengan sekolah. Tapi dia tempatnya sudah bisa mendapatkan melalui pendaftaran jalur perpindahan tugas anak guru gitu. Itu. Berarti jarak juga menentukan ya Pak? Iya, jadi kalau misalkan sudah melebihi kuota ya otomatis jarak yang menjadi bahan seleksinya. Oke.
Nah, terus ada jalur zonasi ya Pak ya? Iya. Nah, kan ini paling banyak banget nih kuotanya. Kira-kira untuk jalur zonasi ini paling jauh untuk masuk ke Semantika SMA Negeri 3 Karawang ini berapa kilometer Pak? Nah, kalau ditanya jarak sampai saat ini saya belum bisa ngomong berapa gitu ya, tetapi kita luruskan dulu persepsi bahwa zonasi itu adalah wilayah demografi ya, demografi. Nah, wilayah demografinya zona C itu, kita SMA 3 itu zona C itu mulai dari Pebayuran, Tanjung Pura, Tunggak Jati, Rawamerta, perbatasan, kemudian ke Kelari, perbatasan Telaga Sari, ya Majalaya, kemudian ke Kosambi, Ciampel, Purwasari ya, terus Truk Jambe sampai ke Pangkalan Loji. Nah, itu adalah zonanya C. Jadi zona C itu boleh mendaftar dari sekitar itu ke sekolah-sekolah yang ada di zona C, mau ke SMA 1, ke SMA 3, boleh. Jadi yang boleh mendaftar itu bukan yang arti zonasi itu, oh zonasinya SMA 3 itu cuman Kepuh dan Jatirasa, tidak. Ya, zonasinya SMA 3 itu sampai ke Pangkalan, sampai kepada Purwasari, sampai ke Tunggak Jati. Itu boleh mendaftar. Nah, kalau hasil nanti seleksinya ya tergantung jumlah pendaftar. Karena kita butuh cuma 179, maka nanti sistem akan otomatis meng-create 179. Oh, jaraknya misalkan 2 km. Itu berdasarkan sistem. Gitu. Jadi kita tidak bisa menentukan. Itu. Ada yang pernah jaraknya 0 meter nggak Pak? Jaraknya 0 meter ya nggak mungkin lah. Ya paling 20 meter sih mungkin ya. Rumahnya misalkan di situ tuh Karangpawitan gitu ya. Karang Indah, Malabar ke sini kan nggak jauh, paling 50 meter kan gitu. Saya pernah lihat di platform ya, sebuah aplikasi itu ada yang sampai jaraknya tuh 0 meter Pak, saking deket ya. Berarti itu tinggal di sekolah ya? Mungkin kalau 0 meter itu nggak mungkin 1 meter sih. gitu. Nggak mungkin sih, karena titik koordinat kita itu di sini di ruang ICT. Jadi kalau 1 meter sih nggak mungkin, pasti minimal 20 lah. Tergantung koordinat ya Pak? Iya, tergantung koordinat. Berarti dia nginep di sekolah kalau segitu. Mungkin lah kayak di sekolah ya. Di mana dia nginepnya gitu kan? Nggak ada tuh kakak sekolah gitu kan. Itu. Baik. Ini untuk ini ya Pak, persentase kuotanya Pak di jalur zonasi kan Zonasi itu 50%. 50 paling besar ya Pak ya? Iya, 50% paling besar gitu. Makanya yang jauh-jauh jangan memaksakan ke SMA 3, boleh pilihan satunya SMA 3, pilihan duanya adalah sekolah yang dekat rumah. Gitu. Jadi dia tidak apa ya? Tidak tereliminasi di 2 pilihan gitu ya. Salah satunya minimal harus keterima kan gitu. Yang penting sekolah negeri luar biasa. Nah, gitu. Dimanapun juga sama sekolah gitu ya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya yakni adalah pesan Bapak nih untuk teman-teman yang ingin mendaftar di sekolah di Karawang ini, khususnya di SMA Negeri 3 Karawang. Pesannya sih mencoba boleh, tetapi tidak memaksakan diri. Ya, karena sekolah dimanapun juga sama. Ya, yang penting berusaha, yang penting udah berusaha bahwa ternyata Allah menakdirkan rezeki kita di SMA 3 ya pasti keterima. Kalau bukan rezekinya mau seperti apapun prosesnya, ya Tuhan tidak akan menakdirkan di SMA 3. Itu ya, jadi ya silakan boleh berusaha, bersaing, dan jangan lupa berdoa. Gitu. Satu lagi saya mau titip pesan karena ini kan udah mulai PPDB tahun ke-1 ya. Nah, teman-teman yang daftar di SMA 3 di jalur prestasi kejuaraan, ya jangan lupa tanggal 13 dan sampai dengan tanggal 15 itu adalah masanya uji kompetensi kejuaraan. Jadi nanti jangan lupa handphone yang kalian pasangkan di PPDB, nah itu aktif terus karena nanti akan kita hubungi, akan kita beri informasi melalui nomor handphone yang tertera di situ. Itu ya. Kira-kira udah berapa ini Pak? Berapa orang yang daftar di kejuaraan per hari ini? Tanggal 9 Juni. Total pendaftar hari ini hampir di angka 380-an. Wow, Gitu. Kejuaraan itu kalau prestasi rapot tadi saya lihat sekitar 180-an. Kemudian kejuaraan sekitar 82 dari kebutuhan 65 orang ya. Itu. Berarti yang 82 itu benar-benar diuji kompetensinya tuh 82 orang itu? Iya. Mereka akan diuji sesuai dengan kompetensinya. Contoh misalkan dia poli. Ya dia harus bisa serpan, main poli, jangan sampai megang bola aja gemeteran gitu ya, sama aja dengan bohong kan gitu, nilainya nanti kecil pada saat uji kompetensi. Kemudian yang olimpiade juga akan kita tes. Ya,
Datang di ke tesnya sini di berarti, Semantika. Pak? Iya, semua juga di sini gitu. Berarti yang mendaftar lewat prestasi kejuaraan jangan lupa ya dicatat tadi tanggalnya Iya. dari informasi di Panwerdea. Nah sekarang saya mau nanya nih Pak tentang jalur afirmasi terusnya CIBI. Iya. Nah saya penasaran Pak setelah kemarin Bapak berbicara tentang CIBI, jika kan CIBI ini kan informasi masih sedikit ya Pak? Iya. Yang saya tuh masih sedikit dan jarang-jarang lah yang mendaftar lewat jalur ini. Kan CIBI itu punya kuota tersendiri ya Pak. Ketika jalur CIBI ini tidak ada yang mendaftar, itu kuotanya apakah dibiarkan saja atau dipindahkan ke jalur yang diafirmasi lain? Secara otomatis seleksi itu akan ditentukan oleh sistem. Afirmasi itu punya 3 jalur, jalur KTM, Ya. jalur PDBK CIBI, dan kondisi tertentu. Ya. Jika kebutuhan kita kan berapa ya, 72 apa berapa ya, saya lupa tuh. Pokoknya 12% aja ya, gitu ya, 12%, 43 KTM. Nah kalau contoh misalkan KTM tidak terpenuhi, kondisi tertentu tidak terpenuhi, tapi PDBK banyak, maka PDBK akan dialihkan ke sini. Jadi semuanya akan dipenuhi dulu ke 3 jalur di dalam afirmasi itu. Kalau masih ada kuota kosong baru dialihkan ke jalur yang lain. Gitu. Itu otomatis by system ya, bukan kita yang menentukan. Itu. Berarti sesuai sistem sesuai itu. Iya, kalau KTM banyak terus PDBK nggak ada yang ngisi, berarti kuota PDBK akan dipakai oleh KTM. Gitu aja. Nah, Gitu. Pak, kira-kira perbedaan PPDB tahun sekarang sama tahun lalu itu ada gak Pak? Sebenarnya secara sistem sih enggak ya, tetapi ada beberapa perubahan terutama dari sisi beberapa persyaratan bahwa tidak boleh kakak tidak boleh kurang dari 1 tahun ya, kemudian juga sekarang juga kita menggunakan Jawa Barat itu bekerjasama dengan Diskominfo, namanya ada aplikasi Sapa Warga. Kemarin saya sampai itu ya. Jadi jangan lupa untuk melihat hasil pendaftaran di ranking berapa, di urutan berapa, install di Play Store atau di iOS ya. Itu namanya Sapa Warga. Itu dari sana Sapa bisa Warga. dilihat ya, Provinsi Jawa Barat. Itu. Wah, luar biasa informasinya ya, aplikasi Sapa Warga. Jangan lupa di download ya. Nah Pak, sekarang pertanyaan terakhir dari kami. Iya. Berikan Pak, tolong izin berikan 1 kalimat buat podcast lu. Podcast 3, oke. Berarti dapat saya simpulkan bahwasanya PPDB Jawa Barat tahun ini tuh dibuka portalnya tanggal 6 Juni ya Pak. Nah, dan di SMA Negeri 3 Karawang ini ada 5 jalur. Jalur utama ya, 5 jalur, yakni prestasi kejuaraan, prestasi raport, lalu ada afirmasi, Iya. zonasi, dan perpindahan orang tua tugas atau orang anak tua. guru. Nah, di afirmasi ini ada, itu baru kan Pak, CIBI itu? Atau Udah dari lama? kemarin Udah sih dari sebenarnya kemarin. sudah ada. Itu ada CIBI, terus apa lagi tadi aja? Kondisi tertentu. Kondisi tertentu sama KTM. KTM. Nah, saya ucapkan terima kasih Bapak telah Terima kasih, Pak. meluangkan waktunya Waktunya. sibuk terus memberikan informasi kepada kita, banyak Benar sekali banget. informasinya, mulai dari aplikasi Sapa Warga, terus informasi tentang PPDB yang berguna sekali nih buat teman-teman yang mau masuk ke SMA Negeri 3 Karawang atau SMA lain yang teman-teman inginkan. Oke Najas, jangan lupa apa Najas? Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Kalau nggak subscribe YouTube SMA Negeri 3 Karawang, pelutin aja Pak. Iya, Ya. jangan Oh, nggak lupa. dibawa? Oh, iya. Di bawah tuh. ada. Oh, bawa gitu ya. Jangan lupa nyalain loncengnya. Ya, jangan lupa nyalain loncengnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Siap. Pak. Saya Cynthia Pratiwi. Saya Najwa Jasmine. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih Pak. Oke.